Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aji Pramono, salah satu mahasiswa dari kelompok KKN tematik Unisula periode ke-14 dari kelompok 306. Di sini saya akan membacakan buku saku mengenai pentingnya penerapan perilaku birrul walidain pada kehidupan sehari-hari. Baiklah, tanpa menunggu waktu yang lama, silahkan teman-teman bisa menyimak pada pembahasan saya berikut ini. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk ke inti materi dari pentingnya perilaku penerapan birrul walidain pada kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu mengenal lebih dekat sosok ayah dan ibu dalam rangka berbakti kepada orang tua. Seperti yang kita ketahui sahabat, bapak dan ibu merupakan kedua orang tua yang sangat berperan dan berjasa atas diri kita. Di tangan beliau, bapak dan ibu kita, dari sebelum lahir sampai saat ini, kita selalu dirawat, diperhatikan, dilindungi, dan dibahagiakan. Tanpa mengharap belas budi dari kita, mereka dengan tulus dan ikhlas membesarkan kita, mendidik kita agar menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara tentunya. Doa selalu mereka panjatkan untuk kita, kerja keras mereka lakukan agar dapat memberikan makanan dan kebutuhan kepada mereka untuk kita, tiada keluh kesah yang mereka hiraukan. Yang tentunya mereka melakukan itu semua dengan bahagia. Dan jika berkaca pada perjuangan kedua orang tua kita dalam membesarkan, sudah selayaknya kita berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan dalam Islam sering disebut dengan birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Kita juga diwajibkan menghindari perkataan kasar ataupun nada tinggi yang dapat membuat sakit hati kedua orang tua. Itu harus kita hindari ya sahabat. Sebab ridho Allah adalah ridho orang tua dan murka Allah adalah murka kedua orang tua. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, ridhollahi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtul walidain. Yang artinya kurang lebih ridho Allah SWT ada pada ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah SWT ada pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban Hakim. Lalu kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu apa sih pengertian dari birrul walidain? Birrul walidain adalah bagian dalam etika Islam yang menunjukkan kepada tindakan berbakti atau berbuat baik terhadap kedua orang tua kita, yang mana berbakti kepada orang tua ini hukumnya fardu ain bagi setiap muslimin, meskipun seandainya kedua orang tuanya adalah non muslim, yaitu setiap muslim wajib mentaati setiap perintah dari keduanya selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini di bawah ini ada bentuk penerapan birrul walidain kepada orang tua yang masih hidup. Yang pertama yaitu tidak berkata kasar dan berbicara dengan santun dan nada yang rendah ya. Yang kedua, tidak membangkang kepada kedua orang tua. Yang ketiga, bersikap tawadu atau rendah hati dan diri. Dan yang terakhir yaitu selalu mendoakan kepada kedua orang tua kita ya yang masih hidup. Masuk kita kepada poin selanjutnya, yaitu perintah untuk berbakti kepada orang tua ini tertuang dalam beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya yaitu surah Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ibu dan bapaknya, terutama ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Dan kemudian bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tua ibu dan bapakmu, hanya kepadamulah kaulah ku kembalikan. Selanjutnya yaitu penerapan birrul walidain kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Yang pertama yaitu ada mensolatkan jenazah kedua orang tua kita. Tentunya hal ini merupakan bentuk tanggung jawab dan wajib bagi anak yang harus menunaikan kepada kedua orang tua yang sudah meninggal ya. Yang kemudian ada yaitu menunaikan janji atau wasiat kedua orang tua. Itu semisal ada janji atau masih ada wasiat dari orang tua yang belum kesampaian di saat masih hidup, kita bisa melaksanakan janji tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu menghormati dan memuliakan sahabat kedua orang tua. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Mungkin apabila kedua orang tua kita mempunyai sahabat atau teman yang masih dikala masih hidup, itu kita bisa sambangi atau silaturahmi supaya rasa kekeluargaan itu masih ada dan bisa terus menjalin silaturahmi walaupun kedua orang tua kita sudah meninggal.
Yang terakhir yaitu menyambung dengan poin ketiga, yaitu menyambung tali keluarga dari keduanya. Kemudian masuk ke poin C yang selanjutnya, yaitu keutamaan birrul walidain. Di sini saya akan menjelaskan dari Husain Zakaria Fulailfil dalam Maafkan Durhaka Kami, Ayah Bunda, menulis beberapa keutamaan berbakti kepada orang tua menurut Al-Quran dan hadis, yaitu yang pertama yaitu berbakti kepada kedua orang tua lebih utama dari jihad atau berjuang di jalan Allah. Kemudian yang kedua, bakti kepada orang tua adalah kebaikan yang memediasi keterkabulan doa kepada Allah. Yang ketiga, bakti kepada orang tua adalah karakteristik dasar para nabi. Kemudian yang keempat, ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan kemarahan Allah terletak pada kemarahan orang tua. Poin selanjutnya yaitu bakti kepada kedua orang tua menjadi sebab atau sebuah kunci untuk masuk surga. Selanjutnya, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, doa-doanya diijabah atau diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, bakti kepada orang tua adalah kebaikan yang menghapus dosa-dosa besar. Selanjutnya, barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kelak anak-anaknya juga akan berbakti kepadanya, jadi akan berkesinambungan. Selanjutnya poinnya yaitu bakti kepada orang tua melahirkan berkah rezeki dan memanjangkan umur. Doa kedua orang tua mustajabah dikabulkan Allah. Dan yang terakhir, orang yang berbakti kepada orang tuanya dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. D. Cara berbakti kepada orang tua yang wajib dilakukan oleh seorang anak. Yang pertama, bertutur kata lembut kepada orang tua. Janganlah sesekali kita menggunakan nada tinggi saat berbicara kepada orang tua. Jagalah tutur kata kita saat berbicara kepada orang tua supaya mereka tidak merasa sakit hati, bahkan tersinggung. Hindari kata-kata dan ucapan yang bernada tinggi. Yang kedua, membantu menyelesaikan pekerjaan rumah. Sebagai seorang anak yang ingin berbakti kepada orang tuanya, kita bisa memulainya dengan cara membantu mereka dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Banyak dari kita yang tidak sadar bahwa ada banyak aktivitas orang tua, terutama pekerjaan rumah yang dikerjakan oleh ibu, di mana sebenarnya hal tersebut sangat melelahkan. Yang ketiga, patuh terhadap perintah kedua orang tua. Apabila orang tua kita meminta bantuan kepada kita, di mana hal tersebut bisa kita lakukan, maka jangan sampai kita menunda atau bahkan menolaknya jika kita memang tidak ada hal yang lain yang mendesak. Jadi, sangat tidak pantas jika kita menolak perintah orang tua atau bahkan bermalas-malasan dalam melakukan perintah mereka. Yang keempat, selalu sabar dan tahan amarah. Jika sudah mengalami keadaan seperti itu, maka kita sebagai seorang anak harus berusaha untuk tetap menahan diri dengan cara bersabar. Perlu kita pahami lagi bahwa surga itu tempat bagi orang-orang yang dapat menahan amarah mereka. Bayangkan saja, beberapa banyak sabar yang telah orang tua gunakan dalam merawat kita dari kecil hingga besar. Ada sabar dalam menghadapi kenakalan kita, sabar dengan sikap labil kita, dan sabar untuk menasihati kita. Yang kelima, selalu bersikap sopan dan santun kepada kedua orang tua. Tidak hanya soal ucapan saja yang wajib kita jaga kelembutan serta kesantunannya. Akan tetapi, kita juga harus menjaga sikap kita kepada terhadap orang tua. Usahakan untuk selalu bersikap sopan dan santun kepada mereka. Yang keenam, memberikan hadiah kepada orang tua. Untuk memberikan sedikit apresiasi atau sedikit kebahagiaan kepada orang tua, maka kita bisa melakukannya dengan cara memberi hadiah kepada mereka. Hadiah yang kita berikan tidak harus suatu barang yang mahal maupun mewah. Yang penting bisa membahagiakan mereka. Sebenarnya, orang tua tidak berharap untuk diberi apapun dari anaknya. Yang ketujuh, tidak pernah menyia-nyiakan kerja keras orang tua. Salah satu contoh yang perlu kita terapkan untuk menghargai perjuangan mereka yaitu dengan belajar dengan giat, belajar dengan sungguh-sungguh, selalu bersikap baik, dan selalu menghargai perjuangan kedua orang tua.
Yang kedelapan, merawat orang tua. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap orang tua pasti akan merawat anak-anaknya dari kecil hingga besar atau dewasa. Mereka akan merawat anaknya dengan penuh ketelatenan dan juga kesabaran. Ketika anaknya sakit, orang tua selalu siap dan untuk menjaga dan merawatnya tanpa pamrih. Jadi, salah satu cara berbakti kepada orang tua yaitu dengan merawat mereka yang sudah renta dengan sabar dan ikhlas. Yang kesembilan, selalu memprioritaskan kedua orang tua. Di dalam segala kesempatan, usahakan untuk selalu memprioritaskan orang tua dan selalu bersikap baik kepada mereka. Seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa kita harus senantiasa berbuat baik kepada orang tua, sebab surga berada di bawah telapak kakinya. Yang ke-10, menghormati pilihan orang tua. Sebagai seorang anak, tentu kita akan berselisih ataupun beda pendapat dengan orang tua. Terkadang orang tuanya mempunyai pilihan sendiri. Tak jarang mereka juga memiliki opini atau pendapat mereka sendiri. Jadi, apapun keputusan yang mereka pilih, kita sebagai seorang anak juga harus tetap menghormatinya. Sekian materi buku saku mengenai Birrul Walidain yang telah disampaikan oleh kelompok KKN 306. Mohon maaf apabila ada salah dalam tutur kata maupun kesalahan tulisan di buku saku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.